Bujuk Buneng, nasi segitu banyak mau digoreng semua. Emang bisa sekali masak, Bang? Ya udah, daripada penasaran langsung kita tanya Woro aja kali ya. Wadidaw Foodies. Ini emang berat banget ya Foodies ya. Ini dia nih Foodies, nasi goreng legendaris yang masaknya keroyokan Foodies. Coba lihat segini banyaknya. Ini sekali masak Foodies ya bisa sekitar 128 porsi ya. Wow, banyak banget. Coba kalau misalkan masak sebanyak ini sebenarnya gimana rasanya ya Foodies ya? Foodies, pemandangan seperti ini sudah jadi agenda wajib di warung tendaan nasi goreng kambing Kebon Siri. Selain rasanya yang otentik, cara masaknya yang unik juga menjadi daya tarik bagi pelancong nih Foodies. Berbeda dengan warung lain, di sini masak nasi goreng kambing dilakukan di satu wajan secara berurutan. Mulai dari bikin kari kambing sampai oseng bareng sama nasi dan pastinya keroyokan tuh Foodies. Ya gimana ya, uang sehari bisa laku 500 porsi harus gercep bin satset dong ya. Bayangin nih kalau masaknya tuh pakai wajan 2 porsi. Kokinya bisa nyari tukang pijit kali ya tiap hari. Soal rasa, jangan khawatir Foodies. Semua komposisinya udah ditakar dari bumbu kari kambing, bumbu nasi gorengnya, semuanya tinggal plung-plung cemplung saja. Selain nasi goreng, warung tenda kuning ini juga punya menu lain nih Foodies. Ada sate kambing, mie goreng kari, dan masih banyak lagi. Nggak pakai lama, cus langsung kita icip Foodies, sekalian ngangetin badan nih pas hujan-hujan. Ini bisa dilihat ya Foodies ya, porsinya memang nggak biasa, apalagi ini taburan apa nih daging kambingnya tuh di mana-mana Foodies, nggak pelit. Kita langsung cobain ya Foodies ya. Geser kali ya, jauh banget kayak musuhan. Ini nasi yang dipakai Foodies ya, bukan tipe nasi perak. Jadi dia masih ada moistnya gitu, masih ada lembab-lembabnya. Jadi kalau dimakan nggak seret. Dan ini rasanya tuh nggak kayak nasi goreng kebanyakan, karena dia ada bumbu karinya Foodies. Jadi sini cukup pekat ya nasi goreng bumbu karinya. Jadi rasanya tuh kayak mirip-mirip sama makanan India atau makanan Timur Tengah gitu. Foodies percaya deh sama kita, nasinya ini tuh benar-benar kuat di rempah tapi nggak lebay rasanya. Nasinya bukan nasi nginep ya, benar-benar nasi pulen matang lanjut dioseng bareng sama kari bumbu nasi goreng. Ada minyak samin, kecap manis, kecap asin, minyak kelapa, dan rempah-rempah yang strong aromanya. Kayak kapulaga, kayu manis, dan juga bunga lawang. Jadi sekali makan, aduh aromanya nagih, Nah ini aku sekarang mau makan nasi pakai daging kambingnya Foodies. Ini empuk banget. Jadi tadi sebelum nasinya masuk ya ke wajan yang besar itu daging kambingnya udah dimasak sama bumbu kari selama kurang lebih 1 jam Foodies. Makanya nggak ada satupun daging di nasi goreng ini yang alot, semuanya empuk, enak banget dimakannya. Potongannya juga lihat ya Foodies ya, nggak tipis-tipis, semuanya tebal-tebal dan banyak Foodies. Kalau makan kayak gini enaknya pakai acar ya Foodies. Terus ditambah ini nih, emping. Rahasia daging kambingnya ini bisa empuk karena pakai yang masih muda Foodies, plus masaknya bareng sama daun jeruk. Dan buat Foodies yang nggak suka bau perengus, ini aman sentosa ya. Bau-baunya sudah hempas manja, karena rempah yang dipakai ini membludak membahana. Ada cabai giling, bombay, kapulaga, dan jinten tuh Foodies. Kenapa suka nasi goreng kambingnya Kebon Siri? Karena ini dari zaman orang tua kita. Orang tua tuh memang udah suka ini, diturunin ke kita, dan rasanya tuh konsisten dari dulu sampai sekarang itu rasanya masih sama, enaknya masih sama, dagingnya masih lembut juga. Cucu ya Foodies ya, ternyata rasanya nggak cocok aja untuk usia-usia senior, tapi yang Gen Z kayak gini juga cocok. Dan aku setuju Foodies, ini rasanya konsisten. Setuju deh sama si kakak, nasi goreng kambing ini bisa ngebuktiin kalau nggak ada deh tuh istilah beda tangan beda rasa. Masak kayak keroyokan tapi semuanya bisa konsisten, pokoknya mah mantap surantap enaknya. Sip, menu utama udah, waktunya kita icip menu lainnya nih, Ske. Jadi ini
Mie-nya tipenya tipe yang gepeng gitu, bukan yang bulat keriting ya. Dia tipenya mie-nya yang empuk, bukan yang kenyal-kenyal gitu. Kalau aku pernah makan mie yang mirip-mirip kayak gini, teksturnya mirip kayak pita rempa, sedikit mirip sama si mie Aceh. Dan secara bumbu ya pedes ya, ini mirip nih sama ini, sama si nasi gorengnya. Tapi aku ngerasa kayaknya lebih cocokan makan pakai nasi deh pedes daripada mie. Meskipun aku pecinta mie ya. Ini sama ya sama si nasi gorengnya, porsinya nggak main-main pedes. Kayak segini aku harus sharing kayaknya ya porsinya, bisa untuk sharing. Mie goreng karinya ini juga nggak boleh terlewat nih foodies. Rasanya tuh medok, nggak terlalu pedas, dan potongan kambingnya, ulala, geda. Jadi buat foodies yang pengen nyobain sensasi nasi goreng pakai kambing dengan cita rasa yang khas Timur Tengah, wangi, no perengus-perengus, kayaknya kamu wajib mampir ke sini deh. Semuanya dagingnya empuk foodies. Wah, luar biasa nih, nggak salah ya kalau misalkan masih bertahan dari tahun 1958 foodies. Legend. Karena yang beli juga banyak. Masaknya keroyokan, tapi rasanya nggak ada yang fail, semuanya konsisten, enaknya, medoknya, cakep banget. Terus langsung cobain aja nih kesini nih, nasi goreng Kebon Sirih. Of course, adanya di daerah Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ini dia nih foodies yang namanya makan receh, menreceh, tapi rasa gak recehan.